Saya pengen semuanya gitu kan, tapi nggak bisa. Terus akhirnya datanglah si wanita ini yang jadi istri aku sekarang ini. Datang dia, terus ibu aku bilang, nah, ibu cocok nih sama yang ini. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang hanya kepadanya lah kita menyembah, yang hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di Masjid Nurul Hayah dalam keadaan sehat walafiat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita sore hari ini berangkat dari rumahnya masing-masing. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang naik angkot, ada yang naik bus, ada yang nebeng, ada yang naik Gojek, Grab, dan lain-lain. Semuanya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke masjid ini. Dikehendaki oleh Allah sampai ke masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa kehendak dari Allah, mustahil kita bisa sampai di masjid ini. Semuanya dikasih kesehatan sama Allah, dikasih kehidupan sama Allah. Ciri yang hadir pada sore hari ini saya pastikan semuanya dalam keadaan hidup insya Allah. Ya, hidup semuanya. Dan semua dalam keadaan sadar. Nggak mungkin ada yang nggak sadar. Kang Boni bilang assalamualaikum, tiba-tiba astagfirullahaladzim, aku di mana? Nggak ada. Semuanya dalam keadaan sadar. Artinya kita masih hidup. Kalau masih hidup, dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertaubat. Dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beramal. Artinya kita masih hidup ini kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, Allah berikan kita keringanan langkah, keringanan rizki, kelapangan waktu untuk kemudian datang ke majelis ilmu Masjid Nurul Hayah dalam keadaan sadar. Kita datang ke sini mengorbankan harta yang kita punya, waktu yang kita punya, tenaga yang kita punya, sehat yang kita punya, hidup yang kita punya untuk digerakkan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap langkah kaki kita ke masjid ini, setiap putaran roda yang untuk kita sampai kepada masjid ini, setiap tetes keringat dan air mata untuk sampai ke majelis ini, semua akan menjadi saksi pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi penggugur dosa kita insyaallah dan menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yakin semua pengorbanan itu jadinya biasa aja. Maksudnya pengorbanan jadi biasa aja gimana Kang? Maksudnya lelah pun tak akan terasa capek. Gak kerasa capek meskipun keringat. Diusap keringatnya. Gitu. Ini pahala dari Allah. Alhamdulillah, bismillah. Tetes air mata. Nangis karena baru diputusin sama pacarnya. Sayang, Sunday Bless nih ya. Yuk kita jalan-jalan yuk. Nonton film Beranaknya Dukun Santet. Diajak nonton film. Maaf, aku mau kajian. Oh, kamu jadi lebih milih kajian daripada aku. Akhirnya diputusin datang ke sini dengan tetesan air mata. Maka ketika dia sampai ke sini, setiap tetes air matanya insya Allah akan menjadi penggugur dosa insya Allah.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dari tanah. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah. Summa qada ajala. Kemudian Allah tetapkan ajal setiap makhluknya. Wa ajalu musamma indahu, dan hanya Allah yang tahu kapan ajal kita semua itu akan tiba. Summa antum tamtarun, namun manusia senantiasa ragu akan perjumpaan dengan kematiannya. Kalau kita bertanya sekarang, misalkan ada yang tahu kapan kita meninggal? Ada? Enggak. Ada yang pengen dikasih tahu? Ayo ngacung. Siapa yang pengen dikasih tahu kapan meninggalnya? Ayo. Ada? Siapa yang nggak mau dikasih tahu matinya kapan? Ayo ngacung. Enggak juga. Masuk surganya mau? Matinya mau? Iya, dikit-dikit. Kenapa kita ragu akan perjumpaan dengan kematian? Sadar. Lah kalau kita mau meninggal, tahu amal kita masih sedikit, dosa kita masih banyak. Dosa sudah pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal belum tentu diterima. Berapa sering kita berbuat maksiat, berapa sering kita beramal. Sampai detik hari ini kita hijrah, sampai detik hari ini hitung berapa waktu kita sudah berhijrah dan benar dalam beramal, dan berapa waktu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa pasti dicatat, amal kita belum tentu diterima. Summa antum tamtar, lalu kita meragukan perjumpaan dengan kematian kita. Padahal kematian itu pasti datang kepada diri kita, cepat atau lambat, suka tidak suka, mau tidak mau. Gak bisa malaikat datang kepada kita mau mencabut nyawa kita bilang, tar dulu, anak belum siap. Gak bisa. Kematian tidak pernah menunggu taubat kita. Ketika sudah meninggal, selesai taubat kita. Tidak ada lagi kata taubat. Selesai kemudian masuk ke alam kubur. Selesai masuk di alam kubur, bertemu dengan malaikat, dipertanyakan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Demi Allah, gak bisa kita ngejawab ketika ditanya man rabbuka, kemudian kita balas, apa urusanmu menanyakan itu kepada aku? Apa hak Anda menanya itu kepada saya? Gak bisa. Demi Allah gak bisa. Ketika sudah bertanya itu, keimanan yang akan menjawabnya. Maka penyakitnya anak muda itu, ketika anak muda pakai kacamata, kacamatanya minus atau plus? Minus. Minus itu rabun dekat atau jauh? Jauh. Artinya ketika anak muda hidup, dia lupa bahwa dia tidak akan hidup selamanya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Subhanallah. Dia yakin banget gitu. Serasa kayaknya malaikat itu bisa disogok sama dia gitu. Kagak bisa, brother and sister fillah. Artinya ketika kita sudah meninggal, tibalah waktu dimana kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagia, Masjid Nurul Hayat terisi jamaah yang senantiasa masih fresh, anak muda. Di sini usianya rata-rata sepertinya 20 tahun. Yang di belakang kayaknya 18 tahunan ya. Kalau Teteh ketemu aku di mall Surabaya Plaza, ada Surabaya Plaza? Di Surabaya Plaza, kayaknya aku nyangka Teteh masih SMA. SMA yang lagi reunian angkatan 80. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan umur untuk senantiasa kita memperjalankan agar semangat kita tidak menjadi kendur. Iman ini harus terus digempur dengan ujian-ujian yang senantiasa mendatang kepada diri kita, baik caci, maki, hina, fitnah, semua yang hadir pada diri kita, semua dijadikan kemudian bahan bakar kita untuk melonjakkan amal soleh kita. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi wa habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baiknya teladan, beliaulah sebaik-baiknya contoh bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Enggak ada manusia yang layak untuk dicontoh kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangankan kepada sesama muslim, non-muslim aja disayang sama Rasulullah. Jangankan non-muslim, manusia, kucing aja disayang, hewan aja disayang sama Rasulullah. Rasulullah SAW punya kucing, namanya siapa? Ya, ngacung yang tahu siapa? Iya. Muiza, Masya Allah. 50.000 rupiah buat bapak. Tapi kok bapak sih, maaf ya, masih muda ya pak ya? Masih, usia berapa Kang? 29. Kita beda 5 tahun loh pak. Ya Allah, nyari 50 ribuan goceng semua. 50.000 rupiah untuk AA.
Insya Allah. Kayak dangdutan aja. Kalau dangdutan antum yang nyawer. Kalau tausiah ustadz yang nyawer. Gitu. Oh ada ini. 50.000 rupiah. Ini A, mau yang mana bebas? A. Masya Allah, sama-sama. Rasulullah SAW punya kucing namanya Mueza, sayang banget sama kucingnya. Ahwat, kalau nyari cowok itu yang sayang sama kucing. Kang Boni sayang sama kucing. Kucing aja disayang, apalagi teteh. Kucing aja dielus-elus, apalagi mbak. Coba nanti kalau kita nikah itu dipanggilnya nanti bukan cuma mama, bukan gitu. Mamam sayang, meng gitu kan. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang luar biasanya Rasulullah Muhammad SAW itu nggak pacaran sampai usia 24 tahunan. Kita pacaran. Ada yang pacaran, ada yang enggak. Jadi Kang Boni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini, seandainya di antara kita ada yang masih berpacaran, semoga diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang sama pacarnya semoga diseraikan hubungan pacaran itu insyaallah. Yang masih pacaran semoga senantiasa diberikan masalah demi masalah. Ini jahat banget gak sih ngedoain begitu? Teh, bukan jahat. Aku sayang sama teteh. Yang sering dikhianatin cewek atau cowok? Yang sering dibohongin cewek atau cowok? Yang sering disakitin cewek atau cowok? Cewek. Sekarang Ikhwan, yang sering nyakitin cewek atau cowok? Semuanya jawab. Yang sering nyakitin cewek atau cowok? Yang sering ngebohongin cewek atau cowok? Yang sering ngehianatin cewek atau cowok? Yang sering selingkuh cewek atau cowok? Kita angkat nanti kita jatuhin lagi. Wanita selalu yang selalu dihianatin wanita, yang selalu dibohongin wanita, yang selalu disakitin wanita. Tapi wanita demen banget disakitin, dibohongin, dikhianatin. Udah tahu dibohongin, udah tahu dikhianatin, udah tahu disakitin, masih aja kemudian pacaran. Terus bilang nanti udah putusnya, bilang sama aku, bilang semua laki-laki sama, sorry ya, kami berbeda. Silakan kau sibuk mencari dia yang senantiasa engkau cintai dan kau berpacaran dengan dirinya. Tapi ingat, di belakangmu ada aku yang senantiasa menunggu menahan rindu dengan sakit ini. Antuk Pak Eko. Teteh, Mbak masih apa ada alasan buat berpacaran? Demi Allah, nggak ada untungnya. Yang sakit wanita, yang dikhianatin wanita. Kenapa masih ngeceng laki-laki? Bahkan kemudian bilang pengen punya cowok kayak Siwon. Antum tahu Siwon? Micin. Siwon itu artis Korea. Ya tampannya kayak gua gitu lah. Siwon tinggi, putih, rambut pirang, six pack. Subhanallah. Teh, tolong sadar. Nih teman-teman kita yang di Surabaya ini nggak ada yang begitu. Hitam, berminyak. Nah ini teteh ngarepin artis Korea, Siwon, Kim Jong Un. Nah, subhanallah, susah. Masya Allah. Maka tema kita pada sore hari ini judulnya adalah Jomblo must be strong. Sakit banget nih judulnya. Kayaknya kita tuh gak kuat gitu. Yang pacaran itu terhinakan, hina. Sekarang kalimat keren itu berubah. Keren itu menurut makhluk. Maka di Quran itu disebutkannya asaronas, kebanyakan manusia. Kalau kata manusia itu keren-keren semuanya. Kita yang jomblo dianggap hina, terhinakan, terpojokkan, termarginalkan, terdiskriminasikan, terkriminalisasikan.
Luar biasa yang jomblo itu, padahal mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW saja nggak pacaran, 24 tahun nggak pacaran. Maka kalau kita mau mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, nggak pacaran kita, karena nggak ada dalam sejarahnya kemudian berpacaran. Kita memilih untuk tetap sendirian, sendiri menanti dalam taat. Itu lebih baik daripada berpacaran kemudian tidak kemudian dinikahi. Berapa banyak dari teteh yang kemudian berpacaran 5 tahun kemudian putus gak dinikahi. Diambil semuanya, tanganmu disentuh semuanya, bibirmu, wajahmu, pinggangmu, tubuhmu, semuanya dinikmati. Ketika semua selesai dinikmati, engkau akan ditinggal pergi. Laki-laki kalau lagi pacaran tuh kayak tawon gitu, sedot, dah tinggalin, sedot, dah tinggalin. Coba lihat deh kemarin kasus di Sumatera, seorang wanita menolak bercumbu dengan pasangannya di kosan pasangannya. Tiba-tiba pasangannya bawa ke lari ke dapur, ngambil pisau, ditikam si cewek itu pakai pisau punggungnya. Akhirnya ke rumah sakit masih ada pisau nancap di sini. KDRT yang paling besar itu kan ke wanita, yang pernah kita sampaikan tahun 2017, data dari Komnas Perempuan. Dari Komnas Perempuan didapatkan data dari tahun 2017, 259.150 kasus kekerasan terhadap wanita, 63%-nya KDRT, 23% lebihnya KDP, kekerasan dalam pacaran. Coba, kekerasan dalam pacaran. Data dari Komnas Perempuan tahun 2017 didapatkan data 2,3 sampai 2,4 juta wanita setiap tahunnya aborsi. Data dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia diteliti dari 4.796 siswi SMP SMA di 17 kota provinsi yang ada di Indonesia. 63%-nya sudah tidak perawan lagi, 20%-nya sudah pernah melakukan aborsi, 97%-nya senantiasa menyaksikan film porno. Ini generasi macam apa? Rusaknya luar biasa. Zaman dulu, zamannya Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun itu dibunuh yang lahirin bayi laki-laki. Zaman jahiliyah, melahirin anak perempuan dibunuh. Zaman sekarang belum kelihatan laki perempuannya udah dibunuh. Sekucing-kucingnya kucing, nggak pernah kucing aborsi. Itu kucing itu. Ini kita fenomena pacaran ini luar biasa. Sakit. Padahal wanita itu harus dimuliakan, cuman wanitanya nggak mau dimuliakan sih. Jadi akhirnya kemudian terjebak ke dalam lubang yang sama, terjebak dengan laki-laki yang sama yang sebenarnya nggak pernah cinta dan nggak ada pacaran syar'i, nggak ada. Ustadz, kami nggak pacaran kok, kami cuma deket aja biasa. Itu namanya HTS, hubungan tanpa status. Pacaran syar'i, Ustadz, hubungan kami ini dimulai dengan Bismillah, diselesaikan dengan Hamdalah. Subhanallah. Kalau nelfon, Assalamualaikum dulu, ngingetin tahajud. Assalamualaikum ukhti, jangan lupa tahajud. Ukhtinya baru baca jam 5 subuh. Pas ukhtinya lihat, ya ampun, dia SMS aku dong jam 3 subuh, ya ampun rajin banget. Padahal dia belum tidur nonton Dota, main Dota di game online sama nonton Champion. Sama yang berpacaran itu subhanallah di luar nalar kita. Kebiasaan mereka itu kalau berpacaran subhanallah. Seandainya ada yang mengatakan, Kang, kenapa sih jomblo tersiksa kalau yang pacaran kayaknya indah banget, bahagia banget. Indah itu ketika belum dimiliki, semuanya diperlihatkan yang indah-indah. Ketika berpacaran semuanya yang baik-baik, semua yang baik-baik. Sok yang romantis yang lebih pacaran atau yang sudah menikah? Yang pacaran lebih romantis. Pacarnya nangis, sayang kamu kenapa? Aku ada salah sama kamu. Maafin aku ya kalau aku ada salah. Aku gak bisa ngeliat kamu nangis. Sini sayang, maaf ya. Hapus air matanya. Tapi kalau udah nikah, istrinya nangis, ayo nangis, gitu aja cengeng, baru gitu ditinggal. Subhanallah, yang pacaran romantis pakai sendok itu kan, sayang, spagetinya gitu kan, terus gitu pas mau dimakan ditarik lagi, disun keningnya, sayang sebel. Yang
Yang nikah, sayang, sayang, pakai sendok magic jar. Ya kan susah, gak romantis. Susah. Subhanallah. Yang pacaran, sayang, galon aja diantar jemput. Masa aku enggak sih? Bilang aja sama si cowoknya kan. Si cowoknya bilang, sayang, galon dijemput dalam keadaan kosong, pulang isi. Kamu mau dijemput keadaan kosong, pulang isi? Langsung terdiam itu dia kan. Subhanallah. Yang pacaran takut hamil, yang udah nikah pengen hamil. Punya anak dibuang, yang udah nikah punya anak disayang. Jadi siapa yang lebih manusiawi? Yang lebih penyayang? Seorang wanita bisa lebih hina daripada binatang ketika berpacaran. Kenapa? Bisa melakukan sesuatu yang di luar batas kemanusiaannya. Ketika seseorang manusia itu diberikan potensinya sama. Wa nafsi wa ma sawwaha. Quran surat As-Sam. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa yang telah sempurna penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Punya potensi fujur, punya potensi takwa. Imam Al-Ghazali menyebutkan nafsu itu ada 3. Satu, nafsu yang pertama amarah bisu, menghantarkan kepada keburukan. Nafsu yang buruk, dorongannya buruk. Quran surat Yusuf ayat 53. Amarah bisu, dorongannya buruk. Ada nafsu lawamah, dorongannya setengah-setengah nih STMJ. Kadang salat, kadang maksiat. Datang ke kajian anak, ikhwan, datang di TSB itu di Bandung, datang ke kajian, dia datang sama pacarnya. Terus setiap anak bilang yang pacaran putus, dia SMS, WhatsApp ke pacarnya, sayang, sabar, ini ujian dalam hubungan kita. Subhanallah. Ana jadi ngerasa gimana gitu, aduh sayangnya kata aku tuh, Ustaz gimana ya, saya ini udah sering kajian, tapi saya masih pacaran, ya Allah. Atau udah berapa kali ikut kajian Kang Boni? Saya udah 3 kali Ustaz. Setiap 3 kali Kang Boni pernah nyuruh putus nggak? Iya Ustaz. Terus kenapa belum putus-putus? Aku sayang sama dia Ustaz. Bohong, pale lu kalau kata Kang Haikal Hasan. Dusta, lu nggak pernah sayang. Kalau benar kamu sayang sama dia, putuskan dia sekarang. Ditinggalin Ustaz, bukan ditinggalkan. Putuskan untuk menikahi dia sekarang juga. Ustaz, saya belum sanggup Ustaz. Kalau belum sanggup ngapain pacaran? Ya soalnya Ustaz, gimana ya Ustaz? Kayaknya aku susah deh dapetin yang kayak dia. Subhanallah. Coba lihat fotonya kayak gimana sih, coba lihat. Ini Ustaz, ya ampun. Antum bisa dapet yang kayak begini, ada 1000-an di sini. Bahkan yang lebih baik dari yang beginian. Oh gitu Ustaz? Iya. Mau 4 juga boleh antum. Terus gimana dong Ustaz? Ya udah putusin sekarang. Saya udah deket soalnya Ustaz sama saudaranya, sama ibunya, aku udah deket. Apalagi udah begitu, nikah aja. Ya soalnya ibunya belum ngizinin. Ya kalau belum mau ngizinin, tinggal bilang sama ibunya, Bu, deal or no deal, selesai. Beli atau enggak? Lu jual, gua beli. Gitu kan, enak bahasanya. Ini sekarang banyak alasan. Tapi aku udah janji, aku 5 tahun bakal balik lagi dan aku bakal nikahin dia. 5 tahun kelamaan, belum tentu masih hidup. Udah, dia yang pasti-pasti aja. Nikah muda nggak masalah, nikah sambil kuliah lebih nikmat. Coba nyusun skripsi bareng suami kan enak. Sayang, pegel, pijitin sama kita tuh kan, udah dipijitin, skripsi nggak jadi, anak punya, ya gitu. Ini saya sama istri itu memproses beberapa pasangan yang memang masih kuliah. Dan itu orang tuanya kita kasih pengertian kenapa harus nikah. Ini saya jelaskan tentang zina segala macam. Luar biasa. Di api neraka itu disiapkan satu lembah khusus bagi para pezina ahli maksiat. Yang ada di sana, di lembah itu ada seekor ular yang besarnya sebesar leher unta, panjangnya luar biasa. Dan disiapkan si bisa ular itu kalau ditanamkan kepada yang ahli maksiat, itu luar biasa, menyimpan dirinya di sana 1000 tahun namanya. Ada hewan lagi yang namanya kalajengking. Kalajengking besarnya sebesar keledai. Keledai sebesar keledai. Kalajengking sebesar keledai, memiliki 70 sengat. Yang satu sengatnya bisa membenamkan ahli maksiat itu di neraka 1000 tahun lamanya. Sekarang kita hitung-hitungan akhirat. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di bumi. 24 jam di akhirat berarti sama dengan 1000 tahun di bumi. Antum bisa hidup sampai 1000 tahun namanya? Nggak bisa. Sampai bahkan ada lagu sekarang atau 50 tahun lagi, 50 tahun paling juga bertahannya.
Rata-rata hidup manusia berapa tahun? 60 tahun. Sekarang kita hitung lagi. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di bumi. 3 jam di akhirat sama dengan 125 tahun di bumi. 1,5 jam di akhirat sama dengan 62,5 tahun di bumi. 1,5 jam. Please brother and sister feel lah. Kita hanya hidup 1,5 jam kurang lebih kalau sampai 62 tahun. Kalau sekarang usia kita baru 30 tahun, baru 45 menit. Kalau sekarang teteh usianya baru 20 tahun, baru 15 menit teteh hidup. Baru 15 menit, sombong amat. Memperjuangkan yang selamanya lebih baik daripada mengharapkan yang sementara. Mengorbankan yang sementara lebih baik untuk mendapatkan yang selamanya. Dunia sementara, semua yang ada di dunia sementara. Yang pacaran demi Allah, nikmatnya cuma sementara. Nikmat itu yang membawa kita kepada kesengsaraan yang luar biasa. Emang teteh seneng banget diperhatiin. Wanita itu seneng banget diperhatiin. Satu, yang pengen menaklukkan hati wanita, seneng diperhatikan. Udah makan belum sayang? Belum. Mau disuapin? Gak usah. Nah, segitu aja udah berasa bahagia dia. Satu, diperhatikan. Yang kedua, diluluhkan dengan kata-kata. Yang sering saya sampaikan, akhwat, memang sendal bisa menggantikan sepatu, lilin bisa menggantikan lampu. Tapi satu hal yang harus kau tahu, aku tanpamu bagi butiran debu. Langsung akhwat itu kan langsung gitu 10 jam lagi. Coba akhwat sekarang bilang ke Ikhwan gitu, sayang, ke laki-laki bilangnya, sayang, memang sendal bisa menggantikan sepatu, lilin bisa menggantikan lampu, tapi satu hal yang harus kau tahu, aku tanpamu bagai butiran debu. Langsung si cowok bilang, kenapa sih lu? Lebay amat gitu. Kalau laki-laki gak demen begituan. Kalau cewek seneng. Satu, perhatian. Yang kedua, dengan kata-kata yang indah. Yang ketiga, dengan sentuhan. Nangis akhwat, sok lihat, perhatikan akhwat, gak makin ngomong apa-apa, datang ke akhwat, istri saya aja, istri saya marah, gimana? Kan saya nanya, Mam, si marah sama papa? Dia bilang, enggak. Kalau wanita kan selalu sebaliknya ya. Kalau lagi marah, dia bilang enggak, itu berarti sedang marah. Nggak pakai ngomong apa-apa. Terus aku deketin depan meja tuh kan. Terus aku lihat matanya, nggak pakai ngomong. Terus aku ambil tangannya. Maafin papa ya, tak banyak salah sama kamu. Kamu gitu. Kalau udah disentuh gini, brother, melendoy wanita itu. Perhatian, kata-kata. Yang ketiga, sentuhan. Yang keempat, ini trik berikutnya. Mam, masih marah sama papa? Enggak. Langsung gue bilang kan, tadinya mau ngajak ke TSB sih belanja, tapi kalau masih marah ya usah. Kapan? Selesai urusan, beres. Udah, akhwat sih begitu doang. Cuman yang namanya wanita, intan, berlian, permata, mutiara yang indah itulah dirimu. Mutiara dihasilkan dari perihnya seekor kerang menahan perih pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Ia konversi setiap sakit dan nyeri itu menjadi mutiara yang begitu indah. Maka seorang wanita dihasilkan dari ribuan tetesan air mata. Kan memang banyak penyesalan, memang banyak sakitnya menahan perasaan, memang wanita. Coba, yang punya rahim itu hanya wanita. Laki-laki gak punya rahim. Artinya rahim itu tempat berkumpulnya kasih dan sayang. Engkau selalu lebih setia daripada kami. Memang, karena kami tidak mampu mengekspresikan bagaimana rasa cinta ini kepada diri. Cukup bagi kami melihatmu bahagia pun itu sudah cukup. Dan kami mampu untuk seperti itu. Tapi wanita terlalu banyak tenggelam dalam perasaan yang dalam, sehingga akhirnya dia merasakan penyesalan demi penyesalan. Ia akhirnya merasakan tidak berguna hidupnya ketika kemudian dilecehkan, direndahkan. Sedangkan mudah bagi kami untuk melupakan itu semua. Kenapa? Karena bagi seorang laki-laki prinsipnya sederhana. Laki-laki itu seperti besi. Besi ditaruh di luar, hujan, panas, semakin menguatkan dirinya. Semakin besar tantangannya dia paling suka. Dan dia akan berkorban apapun demi diri. Laki-laki, pengorbanan ayah itu beda dengan pengorbanan ibu.
pengorbanan ibu, engkau bisa saksikan bagaimana pengorbanan ibu kepada dirimu. Tapi pengorbanan ayah, kau tidak pernah melihat bagaimana sulitnya ayah memberi nafkah kepada dirimu. Prosesnya luar biasa. Kak, selesaikan hubungan kita pada saat ini yang masih berpacaran. Jangan pernah ada pilihan lagi untuk kemudian berpacaran. Nafsu yang buruk ketika terus dikerjakan, maka akan berubah namanya menjadi fujur, sesuatu yang kemudian menghancurkan diri kita. Nafsu yang baik terus dikerjakan, takwa. Setiap sesuatu yang baik kita kerjakan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho, Rasul ridho. Lakukan sesuatu yang Allah ridho, Rasul SAW juga ridho. Lakukan sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Marah tidak baik, ramah baik. Membenci tidak baik, mencintai baik. Pacaran gak baik, menyimpan perasaan mungkin itu dulu yang lebih baik. Mencintai dalam dia mungkin itu yang lebih baik, karena fitrah gak bisa dilawan. Teteh ngelihat laki-laki terus tertarik, ih lucu, pengen, itu biasa aja. Aku lihat Ahwat misalkan sekarang, terus aku bilang, ya ampun cantik, ya udah biasa. Yang jadi masalah itu ketika, ya ampun cantik, siapa namanya, di mana rumahnya, berapa nomor teleponnya, bisa nggak ya jalan bareng. Ini yang jadi masalah. Memang satu-satunya wanita yang aku cintai hanyalah istriku tercinta, cukup satu, di Bandung. Surabaya beda lagi. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujur, ada potensi takwa, dan kita punya pilihan bebas karena kita makhluk yang merdeka. Ada nikmat hidup, ada nikmat sehat. Hidup tidak akan terasa nikmat kalau tidak sehat. Hidup itu terasa nikmat ketika kita sehat. Hidup tapi nggak sehat repot. Apalagi orang yang sakit jiwanya. Maksudnya bukan sakit jiwa orang gila yang di pinggir jalan. Itu tidak layak kita bilang dia orang gila. Orang yang benar-benar gila itu yang punya akal sehat sebagai pejabat tapi tetap korup dan kemudian menghinakan rakyat, itu yang namanya gila. Tapi kalau yang namanya orang gila di pinggir jalan, demi Allah, itu baiknya luar biasa. Orang gila itu gak pernah menghina orang normal. Yang teman-teman suka bilang di pinggir jalan tuh orang gila. Ada orang gila di pinggir jalan, terus teman-teman suka bilang, ih, itu orang gila. Pernah gak ngebalik kemudian orang gilanya bilang, ih, itu dia orang normal? Gak pernah. Tulus, saya peluk orang gila kok. Yang disebut orang gila, sini Pak, udah makan belum Pak? Makan dulu Pak. Makan disuapin. Kasih. Biasa normal. Dia nggak pernah nyakitin orang. Orang gila nggak ada yang pacaran. Karena belum pernah ketemu orang gila yang homo, orang gila yang lesbi. Karena nggak ketemu sih. Itu yang gila itu. Ini yang normal. Kok mau-maunya pacaran? Nyewa PL, pemandu lagu, di karaoke aja bayar 150.000 sampai 750.000, tergantung. Yang kelasnya bisa bagus ya 250, yang rada bagus 500. Itu baru bisa disewa buat dipegang, nemenin nyanyi gitu ya. Apa kurangnya aku ya temenin sama PL 500.000 sampai 750.000, bisa dipegang-pegang dan seterusnya, sampai kalau ada tindak lanjut berikutnya harus bayar lagi. Megang PL bayar, bersetubuh dengan PL bayar. Ini pacaran gratis semuanya. Lebih hina berarti daripada PL. Oh begitu kan, berarti kalau pacaran harusnya bayar ya. Ini enggak juga, jangan pacaran maksudnya. Enggak, maksiat. Tapi kan nanti kita jelaskan bagaimana kalau kami pernah begitu. Nah nanti kita bahas bareng. Tapi sekarang saya introin dulu latar belakang supaya teman-teman benci dulu. Benci sama apa? Benci sama sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Nggak suka begitu. Pacaran nggak suka, yaudah kita jauhin. Unfollow semua ikhwan yang ada dalam Instagram teman-teman. Gembok semuanya, gembok Instagram teman-teman. Ahwat only. Unfollow semua ikhwan, unfollow. Kecuali Kang Boni, nggak apa-apa. Unfollow. Gembok ikhwan, ahwat, gembok, ahwat only. Yang maksudnya biar ahwat semuanya. Nanti teteh boleh nge-follow ikhwan yang lain selain Kang Boni, selain Ustadz Hanan Ataki, selain Ustadz Salim dan lain-lain misalkan yang sudah pada nikah semua.
Antum boleh nanti, anti boleh nanti ngefollow Ikhwan satu. Siapa yang di follow? Satu-satunya adalah suamimu tercinta. Aku follow satu-satunya wanita, yaitu istriku tercinta. Istriku pun memfollow satu-satunya Ikhwan yang ada dalam Instagramnya, yaitu suaminya tercinta. Maka setiap postingan istri aku yang lihat, cuman aku yang lihat. Ih sayang, di follow lagi sama suami istri yang apa? Yang di accept sama istri itu hanya aku, yang lainnya nggak diterima. Ikhwan-ikhwan di cancel semuanya. Udah itu akhwat only, nggak boleh masuk yang lain. Kalau akhwat yang lain boleh masuk, kalau ikhwan nggak boleh. Apa namanya? Abaikan. Kalau yang akhwat di follow semuanya. Nah kalau anda nggak akhwat, bukan buat ikhwan only, buat anda kan semuanya termasuk. Ikhwat boleh follow, akhwat boleh follow. Soalnya kan kalau laki-laki boleh 4. Kok kesana sih Ustaz? Enggak, maksudnya kalau aku kan bebas. Cuman yang di follow wanita, jangan kemudian semuanya di follow, enggak. Cuman istri, seingat anda cuman istri yang di follow. Karena pernah anda nge-follow artis siapa gitu waktu itu, istri tahu. Kok aku nge-follow dia juga sih? Oh iya, kataku kepencet, maaf. Alasannya kepencet, tapi pas dilihat kok love-nya banyak banget dari papa. Ya udah gitu. Yang paling enak gitu teh, jaga sekarang, apalagi mantan, unfollow aja, unfollow, drag recycle bin kalau bisa, semua folder yang ada foto-foto bersama mereka, pasangan-pasangan kita, foto box semuanya, foto sambil ditabok, semuanya kumpulin, buang, bakar kalau bisa, barang-barang yang dikasih sedekahkan. Nanti kita bikin gerakan sama teman-teman NH di Surabaya, ayo bikin gerakan sama Beteriot, kita bikin gerakan, kumpulkan sedekah barang mantan, kumpulin semuanya. Sedekah, sudah ngumpulin semua barang mantan, lelang nanti kita beli barang mantan sama siapa yang mau beli di pasar apa CFD misalkan, ayo di lelang barang mantan siapa yang mau beli, yang dihargain sama mantan, misalkan ada yang dikasih handphone, iPhone misalkan, iPhone yang ke-1 dikasih handphone, jual lagi, hinakan dengan begitu, jadi kita dapat duit juga, seneng juga kan, lelang semuanya. Di Bandung dikumpulin tuh boneka, yang dari boneka panda segini sampai boneka beruang yang segini ada, dijual semuanya. Yang dikasih kalau nggak salah harganya sampai 350.000, ketika dijual 100.000, kan jadi enak ngetawain mantannya. Boneka lu 350.000, gua jual 100.000. Lebih beruntung lah, lebih bahagia kita begitu. Putusin aja. Tapi kan dia mau serius sama aku tahun depan kan? Tahun depan ya tahun depan, sekarang putus. Nanti bisa jadi lebih baik datang sama Teteh, bisa jadi. Pokoknya sekarang benci kepada sikap dan sifat yang namanya maksiat pacaran. Tapi jangan pernah membenci orangnya. Lalu kemudian potensi yang ada dalam diri kita muncul dalam diri kita. Setiap yang kita pilih itu suatu yang kebaikan, itulah kenikmatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat merdeka, bebas buat memilih. Teteh mau datang ke masjid ini atau enggak? Ikhwan mau milih datang ke sini atau enggak? Bebas. Gimana antum aja. Enggak ada yang maksa. Ada yang di sini merasa terpaksa datang ke masjid ini? Enggak ada. Ada yang di sini ngerasa kemudian diintimidasi untuk datang ke masjid ini? Ada? Enggak ada. Kenapa? Dasar, sadar, sabar. Segala sesuatu butuh dasar. Apa dasarnya? Kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sudah tertanam nikmat tauhid, cinta tauhid, tertanam tauhid dalam jiwa kita, maka menjadi dasar dalam diri kita, maka kemudian kita akan sadar, ini nggak boleh, ini boleh, ini baik, ini tidak baik, ini buruk, ini benar, ini buruk, ini buruk, ini baik, ini salah, ini benar. Semuanya kemudian akan terpisahkan, yang hak dan yang batil. Semuanya akan terpisahkan dengan apa? Dengan tauhid, dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya akan muncul perpisahan di sini. Nggak boleh begini, saya harus begini. Maka ketika ada dasar akan membuat kita sadar. Maka ketika sadar kita akan bertaubat. Dalam setiap penjalanan taubat akan menyelenggarakan yang namanya amal soleh. Ketika menyelaksanakan amal soleh, maka perlu sabar. Dasar, sadar, sabar. Kenapa air ini tertanam dalam gelas ini? Karena ada dasarnya, ada alasnya. Kemudian ketika air ini kemudian tertanam sebuah air yang masuk ke dalam gelas ini, ada kesadaran yang muncul. Air masuk ke sini karena bisa ditampung ke sini. Tapi fungsi air di sini untuk diminum. Maka kemudian Kang Boni coba meminum air ini.
dasarnya haus. Yang kedua ada kesadaran, oh ada air minum. Kemudian perlu sabar minumnya, nggak bisa pelan, nggak bisa cepet-cepet. Oh minum, Bismillahirrahmanirrahim. Baru minum selesai, alhamdulillahirobbilalamin, selesai. Fa in syakartum lazidannakum, syukuri minuman yang ada, Allah akan datangkan air kopinya, insya Allah. Janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Allah mah nggak pernah menyalahi janji. Seingat saya nggak pernah. Dan demi Allah, nggak perlu antum ragu dengan janji Allah. Nggak usah, jangan. Yakin sama janji Allah. Minum air putih ini bakal datang berikutnya, apapun itu. Ini meja gede soalnya. Bisa kopi, bisa gorengan, roti, apapun lah. Gimana Allah aja, ya enggak? Siapa yang menggerakkan panitia untuk ngambil? Allah. Siapa yang digerakkan hatinya untuk ngambil? Allah. Menggerakkan hatinya Allah, semuanya dari Allah. Gimana Allah? Nggak boleh berharap kepada makhluk. Ibnu Taimiyah menyampaikan 3 hal dalam perkara ubudiyah. Ini saya sering sampaikan. 1, kalau di YouTube, yang sering nonton YouTube mungkin pernah nyatet ini. 1, tanamkan khauf dalam setiap aktivitas amal soleh kita. Khauf, tanamkan rasa takut kita kepada Allah. Maka kalau teteh jomblo, bukan karena nggak laku, atau bukan hanya karena nggak mau, bukan, tapi karena takut kepada Allah. Ada dasarnya teh, ada dasarnya. Maka membuat teteh sadar bahwa saya nggak boleh pacaran. Maka kemudian teteh sabar dalam tidak berpacarannya itu. Dasar, sadar, sabar. Tanamkan khauf. Yang kedua, tanamkan roja. Roja itu harap kepada Allah. Tanamkan harap kita hanya kepada Allah. Jodoh itu bagusan pilihan siapa sih? Pilihan kita atau pilihan Allah? Allah. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, yang terbaik menurutmu ya Allah. Bismillah ya Allah. Nanti dihadirkan sama Allah. Jangan banyak pilihan, jangan banyak milih-milih. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Pengen yang ganteng, kaya, tinggi, six pack, hafal 30 juz, suaranya bagus buat ngimamin. Sama kalau bisa lembut orangnya. Kalau ada juga belum tentu mau sama teteh. Yang real aja lah. Ini yang di sini banyak kok gitu. Yang di sini banyak, ini cari aja yang di sini. Kang Buni juga kan apa? Ya maksudnya Kang Buni juga bisa bantu gitu untuk kemudian menyalurkan kepada yang membutuhkan gitu kan. Santailah gitu. Pilihnya yang ada, datang udah. Kalau misalkan yakin istri saya begitu teh. Istri saya dulu tuh. Saya kan mohon maaf, saya punya masa lalu yang buruk. Nah ini nanti dulu, jangan kesana dulu ya. 1, khauf, yang kedua roja, yang ketiga hub, cinta yang hanya kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Yang namanya orang yang beriman itu senantiasa cintanya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman itu cintanya teramat sangat besar. Tapi kalau orang yang lain bagaimana? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Orang dan banyak di antara manusia yang senantiasa menjadikan sembahan-sembahan lain selain Allah, dan mereka menjadikan tandingan-tandingan yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Padahal yang harus kita cintai hanya Allah. Alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang yang beriman cintanya teramat sangat besar kepada Allah. Kalau sudah cintanya hanya kepada Allah, pengorbanan, perjuangan di jalan Allah pun dia lakukan. Kenapa tahu? Karena tahu balasannya bakal lebih besar kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 balasannya. Balasan kebaikan di dunia dan balasan kemudian nanti di akhirat. Tapi siapa saja yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 6 yang turun kemudian, 3 di dunia, 3 di akhirat. 3 azab yang diturunkan ke dunia ketika bermaksiat. 1, karisma wajah hilang. Yang kedua, usia yang pendek, gak bermanfaat hidupnya. Yang ketiga kemudian, fakir yang berkepanjangan, sulit ekonomi dalam kehidupannya. 3 azab di akhirat nanti, 1 siksa kuburnya. Yang kedua kemudian ada panjangnya proses hisab. Yang ketiga baru kemudian siksa api neraka yang akan kemudian dia terima. Allazina amanu asyaddu hubbalillah. Cintanya hanya kepada Allah. Kalau sudah ada cinta kepada Allah, gimana sih ekspresinya orang yang cinta? I will do anything for you. Ke Matraman lalu ke Kampung Melayu. Cakep gitu dong. Itu pantun itu. Ke Matraman baru ke Kampung Melayu. Never mind, I will find someone like you. Masuk Pak Eko. Ini yang namanya
Makanya cinta kepada Allah, kalau sudah cinta sama Allah, yakin sama Allah, udah. Yang namanya cinta itu menuntut pengorbanan dan perjuangan sebagai pembuktian cinta. Apapun akan aku lakukan, gunung akan aku daki, lautan aku seberangi, badai pun aku tempuh. Itu yang namanya pembuktian cinta. Kalau masih kepada makhluk, salah dan bermasalah. Cinta kita hanya kepada Allah. Cinta kepada istri karena Allah, cinta kepada pekerjaan karena Allah. Semuanya diturunkan, tidak pernah melebihi cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya hanya kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah. Terlalu cinta sama Persija, terlalu cinta sama Persebaya, terlalu cinta sama Arema, terlalu cinta sama Persib, nyiksa nantinya. Biasa aja, standar. Kalau cinta sama sepak bola, saya Persib, ayah saya dari Jakarta. The Jack, ayah saya Persija. Gue banget kata Babe. Begitu. Dulu nih, ayah saya Persija, saya Persib, lahir di Bandung. Mama Persikabo dari Bogor. Kakak lahir di Malang, Arema Malang. Nonton Persib sama Persija di rumah. Kakak ada sama Babe dongkrong, gua ada di sampingnya. Begitu Persija masukin, Babe langsung berdiri, gol. Gua dijitakin. Go. Begitu Persib yang masukin, gua mau naik. Pas gua mau naik, Babe gua bilang, lu berani ngelawan orang tua. Dulu 2014 kita sudah sama-sama hijrah. Ketika sama-sama hijrah enak. Boni, Babe, gue Viking, aing The Jack be. Pelukan. Be, santai. Kakak damai sekarang kakak. Tinggal di Bogor. Bela Arema Malang. Kamu berani lo bela Arema Malang di sini. Wah, Viking gua. Masya Allah, udah tobat ya, Masya Allah. Gitu-gitu. Kakak damai, jadinya kita sama-sama tobat. Ketika apa? Kecintanya kepada Allah. Kalau cinta sama Allah biasa, standar. Loh kok aneh sih? Yang main Barcelona, yang main Real Madrid, mainnya di Spanyol, yang ributnya orang Surabaya, kan aneh. Juventus lawan AC Milan, yang ributnya orang Surabaya, Situbondo misalkan, orang Boyolali, kan aneh. Yang mainnya di sana. Kecintaan kepada sesuatu terlalu berlebih, demi Allah nyiksa. Biasa aja. Persebaya menang, alhamdulillah. Kemarin kalah sama Borneo, aduh sabar, gitu aja. Kan kita juga sama. Ketika merasakan, sekarang nyanyian kita rubah, jangan rasis. Viking, Bonek sama saja, Arema, The Jack juga sama, gitu kan. Jangan kemudian dihinakan, jangan. Gak penting kita menghina orang, kita pun penuh hina. Kenapa kita jadi berbeda-beda yang pernah kita sampaikan? The Jack orang Jakarta, Arema orang Malang, Bonek orang Surabaya, Viking orang Bandung. Kita sama-sama tinggal di Pulau Jawa. Kita sama-sama tinggal di Indonesia. Kita sama-sama umat Islam. Kenapa mau dipecah belah lewat sepak bola? Yahudi ini kelakuan. Asli, karena suka emosi kadang. Umat Yahudi ini luar biasa. Food, fun, fashion, film, female, dirusak semuanya. Food, makanan dirusak, susah dapetin yang halal. Food, fun, kesenangannya diganggu. Orang lebih gemar ke mall daripada ke masjid. Orang lebih seneng kemudian nongkrong daripada kemudian kajian. Orang bisa ngabisin waktu berjam-jam nonton bola daripada kemudian tahajud atau kemudian sholat yang cuma berapa menit. Food, fun, fashion. Fashion yang diganggu. Akhirnya seorang wanita lebih bilang huge, lebih seksi ketika dia pakai hot pants. Hot pants. Hot panas, pants celana pendek. Celana pendek yang panas. Oh ya, kenapa dipakai toh? Celana pendek yang panas dipakai. Oh gendeng. Nah yang berikutnya food, nah fashion diganggu. Kan kita pernah nonton film Denang, you know Denang, Falak. Lah hantu Amerika aja udah dihijab. Syari hijabnya, lo kok awat susah dihijabnya sih? Kuntilanak aja udah syari, pakai gamis panjang. Ini kita pakai kaum baju seksi, kalah sama kuntilanak. Lalu nonton film itu horor tuh yang bagus tuh Munafik 1, Munafik 2, film dari Malaysia bercerita tentang dakwah dan bagaimana pesan iblis kepada manusia. Munafik itu penyakit hati bagi manusia. Marot, pelakunya namanya munafik, penyakit dalam hati. Sakit hati bisa mempengaruhi penyakit fisik. Penyakit fisik belum tentu bisa mempengaruhi hati. Hati bermasalah, fisik bisa masih ikut bermasalah. Coba yang diputusin, hatinya bermasalah, jauh dari Allah. Ketika diputusin apa? Lihat baygon aja kayak sirup marjan. Ya ampun. Dengerin lagu The Nasib.
Cinta ini membunuhku. Ya ampun, pengen bunuh diri. Lihat jembatan layang, lagi pembuatan jembatan layang menuju bandara tuh bawahnya pengen loncat aja gitu. Ini karena nggak ada iman, rusak hatinya. Tapi lihat, ketika hatinya sehat, raganya juga ikut terbawa sehat. Berapa banyak yang hafal Quran meskipun dia tidak bisa melihat? Artinya, ketika tidak bisa melihat, fisiknya bermasalah, tapi hatinya sehat, maka semuanya kemudian menjadi lebih berpotensi untuk kemudian dia lebih dekat sama Allah. Rumah dekat masjid, tapi susah melangkahkan ke masjid. Begitu, hatinya bermasalah. Mau kakinya punya, mobil punya, motor punya. Kalau hatinya bermasalah, susah ke masjid. Demi Allah, susah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar. Dekatkan kita kepada sesuatu yang buat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teteh pengen nonton film Korea, silakan. Tapi ingat, hati-hati, efek dari nonton film Korea itu, Masya Allah, anak kaget loh. Memang rizki dari Allah itu, Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Allah datangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga. Panas memang, susah diminumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini teh tarik ya? Apa ini? Mas? Hah? Good day. Oh, good day avocado ya? Iya. Masya Allah. Nih, lihat bentar lagi. Syukurin kopi ini, datang nanti snacknya dan lain-lain. Insya Allah. Sabar aja. Janji Allah itu pasti, jangan diragukan. Nggak usah kemudian kita ragu. Nah, ini salah satunya. Ini Kang Boni lagi nyontohin kalau kita harus yakin sama janji Allah. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan jadikan tempat hijrah yang luas di bumi ini dan rezeki yang banyak. Kenapa kita khawatir? Ustaz, saya hijrah, tapi kenapa saya semakin sulit? Hutang saya banyak. Kenapa kok saya begini Ustaz? Kalau sebelumnya saya nggak pernah sholat, rizki saya banyak Ustaz. Kayaknya saya harus nggak sholat kayaknya ya. Mati aja loh. Hidup itu pasti penuh masalah. Kalau nggak ada masalah orang mati. Orang hidup itu cirinya pasti punya masalah. Artinya kita harus hadapin setiap permasalahan itu. Wabassiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah. Ketika mereka diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah senantiasa mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Balikkan sekarang kata-kata itu. Kalau pengen ditolong berarti harus sholat dan sabar. Sholat yang kayak bagaimana? Sholatnya yang sabar. Wasta'inu bisobri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kalau pengen ditolong berarti harus sholat. Kalau sholat berarti harus sabar. Sabar. Wudu dulu. Ini langsung ke masjid, Allahu Akbar. Anu udah wudu? Kagak usah. Gak keburu nanti. Ya kan harus sabar. Harus wudu dulu. Wudu pun harus sabar. Harus tangan dulu. Gak bisa kaki dulu. Kaki dulu males ah. Ini dulu. Mumpung yang deket nih kaki dulu. Baru ini. Gue pengen dari belakang ke depan ah. Dari kaki dulu. Baru ke sini. Baru ke sini. Gak bisa. Udah ada ketentuannya. Harus sabar. Nggak bisa begitu sholat langsung kemudian Assalamualaikum, nggak bisa. Laluin prosesnya. Subuh 2 rakaat, begitu. Jangan dikurang, jangan ditambah. Mentang-mentang baru hijrah ditambah. Antum tadi kok subuhnya 4 rakaat? Biar tambah banyak pahalanya. Nggak bisa. Ketentuannya dari sana udah begitu. Nggak bisa. Semuanya sudah ada porsinya masing-masing. 2, 4, 3, 4. Jangan ditambah, jangan dikurang. Kecuali dengan ketentuan yang beda-beda. Ada ketentuan kayak misalkan dalam perjalanan atau misalkan ada ada urusan yang lainnya kita bisa kemudian di jamaah atau di qashar. Ada ketentuan yang luar biasa di sana. Balik lagi ke yang tadi. Potensi takwa, potensi keburukan yang senantiasa kita lakukan menjadi fujur. Potensi kebaikan yang senantiasa dilakukan menjadi takwa.
Orang yang beriman senantiasa cintanya teramat sangat besar kepada Allah. Tadi Imam Al-Ghazali 3, khauf, roja, kemudian sama hub, kecintaan yang hanya kepada Allah. Yakin sama janji Allah Subhanahu wa taala, termasuk bentuk kemudian kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar, sadar, sabar, itulah yang harus kita senantiasa pegang. Dasar, sadar, sabar ini menuntut kita untuk terus untuk kemudian bereksplorasi dan kemudian menambah kapasitas diri kita bersama-sama. Ilmu, iman, amal. Bertambahnya ilmu kita, menguatkan keimanan kita, akan kemudian mempersemangat, membuat kita lebih semangat dalam kita beramal. Kenapa amal kita tidak semangat? Karena tidak iman. Imannya berkurang. Kenapa imannya bisa berkurang? Karena ilmunya berkurang. Kok aneh? Tahu 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, tapi susah banget dilakuinnya. Padahal tahu kita. Apalagi sholat subuhnya berarti. Tahu sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri, tapi ketika dilakukan kenapa sulit banget? Padahal kita tahu, berarti kan kita tidak yakin dengan janji Allah. Kalau yakin dengan janji Allah, ana yakin pasti kita semangat, brother. Subuh, ketika masuk subuh, waker bangun jam 3 subuh, setengah 4 misalkan. Terus ini subuh jam berapa jam kita? Jam 4, jam setengah 4 misalkan kita bangun. Set dibangun di rumah itu, ketika bangun langsung subhanallah, Masya Allah, alhamdulillah. Langsung baca doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Akhwat. Akhwat, ngacung ayo akhwat. Yang tahu ngacung. Akhwat, ya teteh. Insya Allah 50.000 rupiah buat teteh. Insya Allah. Aduh sakit teh. Anggap aja tabungan buat kita. Iwan juga penasaran banget. Nah ini Afwan nitip. Oh udah ya, nitip dari situ. Yang ini yang pakai cadar, mohon maaf. Iya makasih. Setelah bangun kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Terima kasih ya Allah, Kau yang menghidupkan aku, Kau yang mewafatkan aku ya Allah. Aku masih diberikan potensi untuk hari ini, untuk kemudian aku bertobat dan berbanyak amalku. Terima kasih ya Allah. Kemudian kita ucek-ucek, kan ada sunnahnya ya. Ucek-ucek mata. Jangan bangun langsung lewat lihat handphone doa, bukan begitu-begituan, lihat handphone. Doa dulu langsung baru ucek-ucek, kubas dulu sedikit, baru kemudian duduk dulu santai, duduknya jangan buru-buru dulu. Baru setelah itu ingat, nah subuh ya Allah, langsung teriak subuh, subuh. Wah, semangat kita menandakan bahwa subuh ini ya Allah, subuh. Teriak-teriak, keliling-keliling, lari-lari di komplek, subuh, subuh, subuh. Yo ayo sholat subuh. Wah, keliling komplek banyakan sampai kemudian pawai. Wah, subuh. Nyampe pawai jam 6, subuhnya jadi jam 6. Semangat ketika tahu itu. Ya nggak gitu-gitu amat juga kali Kang. Iya, maksudnya semangatnya harus ada. Ini subuh nih, bismillah ya Allah, subuh, alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk hidup ya Allah, subuh. Kemudian berangkat ke masjid, bismillah, saya berangkat ke masjid ya Allah. Ada seorang kakek-kakek berangkat ke masjid untuk sholat subuh jam setengah 4, beliau berangkat kira-kira jam segituan lah. Ketika berangkat jatuh pada saat itu di sebuah lubang yang kemudian ada air atau lumpurnya. Kemudian ketika jatuh kotor baju dan pakaiannya. Ketika kotor kemudian dia balik lagi ke rumah. Ketika balik lagi ke rumah dia ganti pakaiannya, kemudian dia berangkat lagi ke masjid. Ketika yang kedua kalinya berangkat lagi ke masjid, kemudian terjatuh di lubang yang sama yang tadi. Kemudian ketika jatuh, dia balik lagi ke rumah, kemudian dia ganti lagi pakaiannya, kemudian dia berangkat lagi. Ketika ketiga kalinya dia berangkat di tempat yang sama, ada seorang pemuda memegang sebuah lentera. Ketika dipegang lentera itu, pemuda itu mengatakan, "Wahai kakek, bukankah engkau mau ke masjid?" "Iya." "Ayo sini aku antar." Diantar sama pemuda ini. Ketika pemuda ini sudah sampai di masjid bersama dengan kakek itu, kakeknya masuk ke masjid. Pemuda ini diam di luar. Kemudian ditanya sama kakek, "Nah, bukankah kamu mau ke masjid juga?" Lalu dibilang sama pemuda itu, "Tidak, kakek saja. Saya tidak boleh ke masjid. Saya nggak bisa ke masjid." Lalu kakek ini bilang, "Kamu siapa?" "Sesungguhnya saya Ifrit. Tadi saya membuat kakek terjatuh di lubang itu yang pertama kali agar kakek tidak kemudian ke masjid. Tapi ketika itu kemudian kakek pulang ke rumah, lalu kemudian kakek berangkat lagi. Maka dari saat itu Allah mengampuni dosa kakek seluruhnya." Nah, ketika kedua kalinya saya membuat kakek terjatuh kembali. Ketika jatuh untuk yang kedua kalinya, kakek tetap memilih untuk balik lagi ke rumah dan kemudian berangkat lagi. Maka pada saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mengampuni dosa kakek seluruhnya dan juga dosa keluarga kakek seluruhnya. Dan ketika yang ketiga kalinya saya memastikan kakek agar tidak terjatuh lagi. Karena saya khawatir seandainya kakek terjatuh lagi, lalu balik lagi ke rumah, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah akan mengampuni dosa kakek, dosa keluarga kakek, dan dosa masyarakat yang ada di sekitar kakek seluruhnya. Maka luar biasa efek kita ketika memperjuangkan iman. Nah kebalikannya, kalau kita maksiat mendatangkan azab.
LGBT itu mempengaruhi longsor, gempa bumi, banjir, tsunami, pasti bakal muncul yang namanya azab kemaksiatan itu. Azab itu muncul karena ada kemaksiatan di suatu tempat. Bukankah pada ada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian ketika saat itu terjadi gempa kecil di daerahnya. Ketika terjadi gempa kecil, kemudian Umar bin Khattab bertanya, ini siapa yang maksiat? Saya yang atau pergi atau kalian yang pergi? Saking takutnya tahu ini ada azab. Kita dikasih gempa lo nawar. Gempa mulu, kapan tsunami-nya? Dikasih tsunami lo bisa apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palu Donggala. Lihat saudara-saudara kita yang ada di situ Bondo, kemarin kena gempa juga kalau nggak salah. Lihat saudara-saudara kita yang masih ada terkena bencana kemudian di Lombok. Lihat bagaimana mereka sekarang baru menyadari tentang bagaimana kemudian hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Anda khawatirkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, dengan tetesan air mata yang mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak, mohon maaf, tidak sedikit pula di antara mereka juga yang masih menyangsikan, masih menyepelekan bukti kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Media itu membahasanya cuma jadi bencana alam, selesai. Ini azab kok jelas. Disebutnya apa kata media? Bencana alam, ini paling ngegeser tanah ini jadi begini. Subhanallah. Eksistensi Tuhan dihilangkan. Kamu ini enggak. Ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa hikmahnya bagi kita? Kita yang kemudian harus menggali hikmah untuk kemudian memperbaiki diri kita. Bahagia bersyukur kepada Allah. Tempat maksiat besar di Asia, di Surabaya sudah ditutup. Alhamdulillah, saya bersyukur sama ya Allah. Mudah-mudahan di tiap kota begitu ya Allah. Walaupun nanti kemudian kan berceceran, ya nantilah, namanya juga PR kita bersama. Tapi di mana ada kemaksiatan terjadi, hancur kita. Katanya datanya itu LGBT itu kalau nggak salah di Indonesia itu ada 13 juta orang. Kemarin di Garut di anggotanya ada 2.600 orang. Anak penyuluhan lesbian di salah satu kota di Jawa Barat, yang disuruh tobat gitulah, dikasih penyuluhan keagamaan rohanian. Dikumpulin yang lesbi di satu ruangan. Kemudian pas anak mau tausiah, anak kaget. Pas anak mau tausiah, anak yang jadi jiper duluan. Ya Allah, cantik-cantik banget. Cantik bro yang lesbi itu. Emang yang homo gak ganteng-ganteng? Ganteng bro, cuman kan jijik liatnya ya, betek. Temen anak tuh sampai bilang gini katanya, Bon, lu mohon maaf ya, ini bahasa beliau, Bon, lu kalau boker enak gak? Ya enak lah kata gue, apalagi keluar masuk, jijik kata gue, sama laki-laki begitu. Yang namanya anjing seanjing-anjingnya anjing saja, tidak ada anjing yang homo, agak ada. Anak ngeliat, ih ya ampun, subhanallah. Dan fenomena ini terus berkembang. Laki-laki jangan sekong, jangan lebay. Gak boleh laki-laki lebay. Berapa banyak sekarang laki-laki sekong di kota kita? Bandung juga banyak. Sekong berada. Sekong. Ada yang kemarin di Instagram itu ada laki-laki naik motor beli nasi uduk. Pas lagi motor terus direm. Pas turun, ibu beli nasi uduknya 2, pakai kerupuk. Ana lihat laki-laki begitu kan gimana ya? Pengen muntah kan gimana gitu. Cuman Ana selalu harus diruqyah gitu. Jinnya jin wanita masuknya gitu. Lah ada yang transgender, dari laki jadi wanita, disuruh tobat malah dihijab. Harusnya kan pindah lagi ke laki, jadi dihijab. Aneh. Ya inilah fenomenanya. Ini kita bersyukur sama Allah masih dikasih hidayah untuk senantiasa stay on the track. Keep istiqomah, brother and sister fillah. Yang jomblo, keep istiqomah. Kenapa? Strongnya ini karena apa? Karena Allah. Kalau kita yang mencoba untuk strong sendirian, gak kuat. Ujiannya luar biasa. Teteh baru diputusin udah hubungan 7 tahun. Nah inget ada seorang yang kemudian besoknya mau nikah dibatalin. Ada yang begitu. Lah banyak sampai ada yang akad nikah gak dateng si cowoknya. Udah ditungguin, mana mempelai prianya, gak dateng. Gedung udah disewa, undangan udah dibagiin, catering udah dimasak. Coba, mau gimana kalau udah begitu? Mohon bersabar, ini hanya ujian. Memang yang namanya cinta itu menyakitkan, tapi ini sebuah kenyataan yang harus diterimakan. Ini nggak bisa. Yang namanya begitu, ketika sudah terjadi, ya sudah, biarkan sudah terjadi. Jangan kemudian kita melawan, kemudian merusak perkawinan orang, kita nggak nerima. Ya sudah, Allah sudah menyiapkan yang terbaik untuk diri kita semua. Saya ingat ketika istri saya, yang tadi istri saya bilang,
saya tanyakan, mohon maaf, saya punya masa lalu yang buruk. Semua dari kita, saya rasa, bukan semua ya, mohon maaf, bukan semua. Mungkin di antara kita ada yang dulu pernah bermaksiat, dulu pernah berzina, dulu pernah kemudian kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tahu itu salah, tapi tetap terus dilakukan sama kita. Sekarang kita bertobat. Kemudian ada pertanyaan dari diri kita, layakkah saya mendapatkan seseorang yang baik? Layakkah saya mendapatkan seorang laki-laki yang soleh? Atau layakkah saya mendapatkan seorang wanita yang soleh? Itu pun yang menjadi pertanyaan saya dulu, tahun 2010, 2011, 2012. Sampai akhirnya saya datangi ibu saya basuh kakinya, kemudian minta doa dari ibu saya untuk ditunjukkan, seandainya Islam ada agama yang benar, tolong saya beri hidayah, doakan saya dapat hidayah. Yang kedua, saya ingin mendapatkan istri yang soleh. Lalu kemudian Allah pertemukan dengan seseorang, teman SMP saya yang berubah, yang kemudian teman SMP saya dulu nggak dihijab, ternyata sekarang dihijab. Saya tertarik, kemudian saya bilang pengen jadi pacar gitu ya. Ketika saya nembak, ditolak. Kalau zamannya laki-laki kan kalau ditolak nggak suka ya, kan merasa terhina kan, karena saya nggak pernah seumur hidup itu ditolak sama pacar, sama cowok cewek itu nggak pernah. Serius benar, pas lagi mamprangnya itu ya, mamprang lagi golden ini, masa-masa golden time-nya, masa-masa kejayaan, nggak ada wanita yang nolak gitu. Lah kalau lagi pacaran aja ya gitu lah ya, nggak ada yang nolak lah gitu. Ini pas saya nembak dia nggak mau, kan sebel ya. Saya perjuangkan mati-matian itu. Dari Jatinangor ke Unpad, saya kuliah di Unpad, Universitas Padjadjaran University, Unpad, Universitas Padjadjaran. Yang calon saya ini dulu kuliahnya di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, itu dari ujung ke ujung, jaraknya jauhnya luar biasa, perjalanannya bisa berjam-jam ya. Saya terus datengin sama dia cuma bilang kalau kamu serius silakan datang ke Geger Kalong, Masjid Darut Tauhid, disuruh ngaji. Orang ateis disuruh ngaji kan males. Akhirnya sedikit demi sedikit ternyata saya tertarik juga sama ceramah salah satu kiai di sana, Kiai Abdullah Gimnas ya. Pas sedikit demi sedikit saya masuk sampai ke dalam masjid. Sampai akhirnya saya tertarik dengan Islam. Luar biasa, kata saya, bener ya, indah Islam itu. Sampai kemudian singkat cerita saya minta ke ibu saya untuk kemudian, Bu, saya mau siap nikah, mau nikah muda, kata aku. Usia aku waktu itu 23 tahun. Nah, saya kemudian minta sama ibu saya, pokoknya pengen nikah muda, kata ibu. Amin, ibu doain dapat yang soleha. Demi Allah kan, setelah itu banyak wanita yang datang ke rumah itu pakai hijab, itu mau janda, mau perawan, mau yang mantan udah nikah, mantan balik lagi gitu ya, pengen dinikahin, itu banyak yang datang. Wah, subhanallah, kata anak tuh sampai ya ampun, serasa pengen semuanya gitu kan, tapi nggak bisa. Terus akhirnya datanglah si wanita ini yang jadi istri aku sekarang ini, datang dia. Terus ibu aku bilang, nah, ibu cocok nih sama yang ini. Ya udah, aku perjuangkan itu. Brother, begitu diperjuangkan, anak Anak melakukan kesalahan. Ada kesalahan lah yang dia benci gitu ya. Ya kan namanya cowok kadang pecicilan juga ya. Anak suka centil-centil juga sih ya. Ya itu kan kekurangan anak lah gitu dulu. Sekarang nggak terlalu begitu gitu. Si Ahwat ini jadi ilfil gitu kan, gitu banget gitu. Nggak ini sih, masalahnya cuma sederhana. Anak ngirim puisi buat dia. Nah sama anak dikopas, dikirim lagi ke cewek yang lain. Kan kelihatan, ketahuan di wall Facebook. Jadi kan nggak enak ya jadinya. Pas udah gitu akhirnya jadi nggak ada spesial. Udah jauhin lah gitu. Sampai diputusin SIM cardnya. Nggak mau ketemu lagi gitu. Nggak mau dilanjutkan proses khitbah dan yang lainnya. Anak kan jadi gimana ya, kata anak, diperjuangin. Nah akhirnya tiap hari anak datengin ke kampus. Sampai lagi kuliah bersama anak datengin, begitu lagi didatengin disorakin sama satu stadion kampus itu. Wah, anak bawa bunga sama bawa kertas isinya puisi, itu yang udah pinggirnya anak bakar itu. Tulis puisi, dilipat pakai pita, dalamnya kasih bunga mawar. Jadi ketika dia buka, bunga mawarnya jatuh. Itu kan wanita paling demen gitu-gitu ya. Begitu dia buka, tas anak kasih, anak bilang, namanya Rini kan, Rin, mohon maaf, ini terakhir aku bakal ketemu kamu dan aku gak akan nemuin kamu lagi kalau itu yang kamu minta. Dan mohon maaf,
kamu nggak akan dapetin laki-laki yang lebih sayang sama kamu selain aku. Tinggal. Ini trik berikutnya. Terkadang nggak harus selalu ditarik, brother. Ada waktunya tuh lurus. Yang tadinya anak ngontakin tiap hari, tiba-tiba anak lenyapkan selama 1 bulan. Nggak usah dikontakin. Anak yakin pasti dia bakal ngontak. Dan ternyata tiba-tiba ada SMS di malam hari. Assalamualaikum, lagi apa jelek? Kena perangkap macan. Kena deh akhirnya. Anak tahu kalau wanita gituin yang tadinya tiap hari kebayang nggak, brother, diteror tiap hari, pagi, siang, sore, malam buat minta maaf. Wah, nggak dimaafin, terus anak hajar, datengin, kirim puisi, teror dengan wah segala macam. Udah, kemudian baru setelah itu sebulan nggak ada kabar. Wanita mana yang tahan tanpa perhatian dan kasih sayang? Tiba kemudian dia apa? Assalamualaikum, lagi apa jelek? Ini mau dilanjut enggak katanya? Oh, bukannya kamu yang menjauh? Menjauh bukan untuk pergi, kadang untuk melihat lebih dekat sejauh mana tekadmu untuk memperjuangkan aku. Kalau kamu sayang sama aku katanya, kalau kamu memang serius datengin aku di rumah kakek aku di Ciamis. Nama rumahnya di Ciamis Panjalu itu. Perjalanan dari Bandung itu 4 jaman. Anak naik elok dulu paling depan, udah kayak mau mati itu, berada wow. Subhanallah. Begitu sampai anak turun dari mobil itu, pas anak turun ketemu sama kakeknya keluar dari rumahnya. Begitu kakek keluar dari rumahnya terus dia bilang, Boni. Anak bilang, loh kok tahu nama saya? Ternyata punya anjing namanya Boni juga. Subhanallah. Itu anak ngelamar, kemudian akhirnya alhamdulillah diterima. Nggak kurang dari 1 tahun lah, nggak 1 tahun, 9 bulan atau 10 bulan gitu. Berarti dari sana baru kita menikah. Ketika menikah ada pertanyaan kepada istri saya kan, satu, karena istri saya tahu banget masa lalu saya, istri saya yang sekarang. Yang sekarang kan benar? Nggak ada sih yang dulu, yang sekarang maksudnya yang lagi sekarang. Ya terus lah, ini kok gimana sih bahasanya ya? Ya yang inilah, yang saat ini. Sama juga ya. Istri saya gitu aja. Nah istri saya bilang sama istri saya kan tahu banget masa lalu saya kayak gimana. Nah ini saya tanya. Jadi mohon maaf ya, tadi saya sedikit saja ya cerita tentang masa lalu yang saya kelam. Sama lah mungkin sama teman-teman. Mungkin lebih parah. Seburuk-buruknya antum, lebih buruk ana. Sebaik-baiknya ana, lebih baik antum. Satu, kata saya kepada istri saya, maaf, kan manggilnya papap sama mamam ya. Maaf, Papa mau nanya, kata aku, apa alasan mama menerima papa? Karena mama tahu kan gimana masa lalu papa. Terus dia bilang gini, Pap, aku mencintaimu itu hari ini dan seterusnya, bukan untuk masa lalu. Kita kan cinta sama pasangan kita hari ini dan seterusnya. Kita nggak butuh masa lalu mereka. Buat apa antum nanya-nanya masih perawan atau enggak, dulu pacaran berapa kali? Nggak penting buat ditanyain. Udah tutup semuanya. Satu, tutup setiap aib dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Dua, tatap masa depan yang lebih indah. Engkau layak mendapatkan itu semua. Yang ketiga, titipkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa menutup setiap aib dan kemaksiatan kita dan Allah memperindah Allah kita. Yang keempat, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah terbagi menjadi 2. Ada ista, ada koma. Ista upaya untuk mewujudkan sesuatu. Koma tegak lurus sempurna. Maka ketika disatukan istiqomah, artinya upaya untuk senantiasa kita menumbuhkan nilai-nilai ketaatan terhadap diri kita. Maka pertanyaan berikutnya, sekarang saya mau nanya, Mam, kenapa Mama menerima Papa untuk kemudian jadi suami Mama? Kata istri saya, dulu saya pernah berdoa sama Allah, ya Allah, tahun ini saya mau nikah. Setiap bulan ini seandainya ada yang melamar saya, mau serius sama saya akan tetap jalani dia. Siapapun orangnya, bayangin, siapapun orangnya. Tiba-tiba yang datang anak. Dari sekian banyak pria yang suka juga sama dia, yang serius datang sama dia, cuma anak. Itu yang satunya ada abri, ada pegawai bank, ada pekerja pajak. Datang seorang ateis ke dia, bilang, saya serius sama kamu, saya mau nikah. Kata dia, insya Allah, ayo kita bertemu dengan keluarga. Selesai. Artinya keberanian ketika kita memilih sikap. Kalau antum serius untuk menikah, maka pastikan kapan saya mau menikah dan langkah apa yang kemudian saya persiapkan untuk segera saya menikah. Begitupun seorang akhwat, kalau sudah siap untuk menikah, minta yang terbaik sama Allah. Siapapun yang dihadirkan oleh Allah, insya Allah itu yang terbaik.
Bismillah, itu yang terbaik. Tunkal maratul arba'in. Seseorang itu dipilih berdasarkan 4 kriterianya. Walimaliha, kemudian pertama karena kekayaannya, walihasabiha, keturunannya, wajamaliha, cakep atau cantiknya, wajamaliha, ketika cantik itu kepada seorang wanita namanya menjadi Jamilah. Maka ada seorang artis bernama Mulan Jamilah. Ketika kepada seorang laki-laki menjadi Jamil. Maka ada seorang artis bernama Saipul Jamil. Yang berikutnya yang keempat adalah walidiniha, terbaik agamanya. Fasfar bizati din staribat siadak. Seandainya engkau ingin selamat dunia dan akhirat, pilihlah seorang pasangan yang terbaik agamanya. Agamanya, kalau fisiknya tidak sempurna, kalau fisiknya engkau rasa begitu kurang, tapi dia memiliki keindahan dan manisnya iman, pilihlah ia yang senantiasa akan membahagiakanmu dunia dan akhirat. Memang ia tampan, memang ia kemudian rupawan, memang ia hartawan, tapi ia tidak memiliki iman. Maka pilihlah kami yang insya Allah kami senantiasa memiliki iman. Lihat wajah-wajah yang di sini. Subhanallah, masya Allah, teh kurang ganteng apa coba ini? Yang ada di sini, ya berminyak sedikit nggak masalah toh ya. Dan teteh pun indah. Yang membeda-beda itu siapa? Manusia. Watini wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladin amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya makhluk it's you. Yang suka beda-beda siapa? Manusia. Itu hitam, ini putih. Itu tinggi, ini pendek. Itu mancung, ini minimalis. Semua yang berbeda-beda manusia, padahal dari Allahnya sama. Ahsani takwim. Ada ahsani takwim, dan kita dituntut untuk punya ahsanu amalan. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Amal yang terbaik. Masya Allah. Yang ketiga, ahsanu qaulan. Yang paling terbaik perkataan yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, bahkan seandainya engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tidak diam. Dan sebaik-baiknya perkataan itu, kalau perkataan yang paling terbaik, wa man ahsanu qawlan mimman danillah wa amila shalih wa qala innani minal muslimin. Yang sebaik-baiknya adalah perkataan dakwah, menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mungkin segitu dulu yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan ditulis dalam kertas, dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih kalau tidak ada.